Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berbicara, sekarang kita akan membicara tentang Alkitab kita. Yang bagian kedua, bagaimana kita mengenal istilah wahyu umum dan wahyu khusus. Ini bagian yang perlu untuk kita belajar sama-sama. Ya. Nah, sekarang kita akan mengerti dulu apa yang dimaksud dengan wahyu umum, lalu apa pula yang dimaksud dengan wahyu khusus. Supaya ketika kita berbicara tentu kita tahu apa itu untuk apa. Wahyu adalah sesuatu yang diungkapkan, sesuatu yang disampaikan, dinyatakan kepada kita. Itu dulu ya. Jadi sesuatu yang disampaikan. Nah, kenapa disebut umum? Kenapa disebut khusus? Ya. Nah, itu akan mengacu kepada apa yang disampaikan kepada kita. Nah, ini yang kita mesti mengerti dulu supaya tidak menjadi salah paham. Nah, Alkitab ya menyampaikan apa yang disebut wahyu umum. Contohnya kita akan melihat dulu saudara, membacanya di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai 7. Apa yang disebut dengan wahyu umum? Mazmur 19 ayat 2 sampai 7, demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Nah, apa yang dimaksud dengan wahyu umum ini menjadi bagian yang perlu untuk kita selusuri. Seperti yang sudah dibaca, apa yang kita baca tadi. Ya. Lalu bagaimana juga misalnya di dalam Roma pasal yang kedua. Ketika Paulus berbicara tentang Taurat pada orang-orang yang lain. Dalam Roma pasal yang kedua ayat 14-15 dikatakan begini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, ini common grace, artinya begini. Apa yang disebut wahyu umum adalah wahyu yang bisa dipahami oleh semua orang. Dimanapun, siapapun, apapun agamanya. Jadi ini bukan suku atau agama atau bangsa, tetapi semua orang. Nah, wahyu umum yang dinyatakan di dalam Alkitab seperti yang digambarkan Mazmur tadi misalnya. Bagaimana menceritakan tentang keajaiban, kebesaran Allah yang luar biasa, yang terukir dan tidak terbantah pada ciptaannya. Maka dikatakan tadi langit ya, menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaannya, bagaimana matahari tampak nyata dan seterusnya. Maka dikatakan mereka tidak mengeluarkan kata karena mereka tidak bisa bicara, tapi pesan mereka sampai ke semuanya. Ke ujung langit kemanapun, ya betul namanya matahari, siapa yang nggak tahu.
Namanya bumi siapa yang nggak tahu ya kan? Kita tinggal di bumi, matahari menyinari kita bukan? Cakrawala ada di dalam bentang di atas kita. Nah artinya semua manusia apapun agamanya melihat itu, menyadari itu. Jadi Alkitab bicara secara common, secara umum terhadap semua orang. Tentang hakikat penciptaan Allah yang luar biasa. Tentang alam semesta yang dijadikannya. Itu kita sebut wahyu umum. Sehingga di dalam wahyu umum tadi orang belajar, mengerti, mengenal. Ada kebenaran di sana. Wahyu umum itu menjadi sesuatu yang diungkapkan. Ini kita berbicara tentang penciptaan. Sehingga penciptaan menjadi cerita tersendiri tentang kebesaran Allah yang luar biasa itu. Dan yang kedua yang kemudian kita juga bisa belajar tadi, bagaimana Roma misalnya menceritakan. Ada orang, dia bangsa lain, artinya bukan Israel. Dan dia tidak tahu Taurat, tetapi kemudian hidup dia sangat berpadanan dengan nilai-nilai ketentuan Taurat. Maka untuk dirinya, ya ini perlunya sebuah kehati-hatian. Bagaimana kalau kita ketemu orang bukan Kristen, tapi hidupnya, perilakunya semuanya pas kayak yang diajarkan Injil. Tapi dia tidak pernah memang mendengar Injil, sampai kemudian dia tidak menjadi Kristen. Bukankah itu serius? Karena dirinya telah menjadi Injil. Dan dia melakoninya dan mentaatinya. Nah ini common revelation ini bisa bergerak kalau kemudian orang itu masuk pengenalan Kristus, jadilah special revelation. Jadi common itu bisa kita temukan di mana-mana. Matahari Tuhan ciptakan untuk siapa? Semua orang. Kristen atau bukan Kristen. Common revelation ada nilai-nilai seperti yang dikatakan Roma tadi. Nilai-nilai benar, nilai-nilai baik yang ada pada semua orang. Karena itulah Tuhan berkata kalau sampai ahli Taurat orang Farisi itu kelakuan hidup agamanya lebih baik dari kita, dikatakan begitu ya. Kau tidak akan masuk surga, itu katanya pada murid-muridnya. Artinya kalau kemudian hidup kita ternyata tidak lebih baik dari orang lain yang kita sebut tidak Kristen, tidak kenal Kristus. Itu kan jadi aneh bin ajaib. Karena itu orang Kristen jangan sombong dan jangan besar kepala. Hanya karena kita khotbah, lalu kita pikir Tuhan suka dan Tuhan senang, gak tentu. Tapi bagaimana sikap hidup kita, arah hidup kita, itu yang menjadi persoalan. Karena itu malulah kalau banyak orang yang tidak Kristen lebih baik dari kau. Kalau saya pendeta, saya akan malu kalau ada jemaat yang lebih baik dari saya dan sangat baik sekali. Berarti saya tidak cocok, mestinya dia yang jadi pendeta, kan begitu. Saya akan terpukul dan mengkoreksi diri. Hidup ini begitu saudara, kita mesti belajar dan kita mesti mencermati. Kesadaran itulah membuat saya sadar betul betapa banyaknya kelemahan kekurangan pada diri. Dan saya harus berkelahi menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi jangan berpikir kita itu menjadi murid Kristus hanya karena kita berkhotbah. No. Batu pun Tuhan bisa bikin berbicara kalau itunya. Ya, tetapi common grace harus disadari bagaimana kebenaran Allah nyata pada tiap orang. Dan bagaimana kemudian orang bisa menangkap cuplik kebenaran itu. Dan hidup dalam bayang-bayang kebenaran. Tetapi kemudian perilaku yang keluar bisa jadi sama dengan perilaku orang Kristen atau lebih baik, itu bisa bahaya. Ya, karena seharusnya kita lebih baik dari orang yang tidak Kristen. Itu sudah gugatan, itu sudah semestinya, itu ukuran. Kalau tidak, jangan terlalu yakin saudara masuk ke surga, tapi hidupmu tidak lebih baik dari yang lain. Oh kan surga bukan soal usaha apa, itu surga kan anugerah, betul. Dan orang yang menerima anugerah pasti hidupnya sukacita, pasti hidupnya luar biasa bersyukur dan jadi benar. Kalau dia bilang dia terima anugerah hidupnya nggak benar, omong kosong itu. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi jangan berkelit dan bersembunyi pula di balik anugerah itu. Jangan bikin itu menjadi cheap grace, anugerah murahan. Nggak bisa begitu. Saudara-saudara, bisa jelas bukan? Nah jadi kita mengerti Alkitab membicarakan tentang anugerah umum itu. Anugerah umum itu bersifat natural. Ya ada pada semua agama. Ini titik singgung ini. Maka tiap-tiap agama itu selalu ada persamaan-persamaan. Nah ini di arena apa yang kita sebut sebagai common revelation itu. Jadi nggak usah heran kalau agama kok ada mirip-miripnya. Lah iyalah. Orang datang dari satu sumber yang sama kok. Semua kita menikmati matahari dari Allah yang sama. Kita menikmati alam semesta dari Allah yang sama. Kita menikmati tataran nilai yang berlaku dari Allah yang sama. Kita diciptakan oleh Allah yang sama. Kalau kemudian muncul persamaan, ya wajar. Itu common grace, gitulah. Itulah common revelation. Yang kedua apa yang disebut sebagai special revelation, apa yang membuatnya menjadi berbeda, ini yang perlu untuk kita tahu.
Dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 dikatakan begini, Yohanes 20, 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua orang yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup di dalam namanya. Lalu dalam Efesus misalnya juga dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah memilih kita sejak semula, sejak dunia belum diciptakan. Nah, itu di Efesus pasal 1. Ini masuk dalam apa? Ini yang disebut sebagai special revelation, wahyu yang khusus. Wahyu khusus itu adalah mengacu, dinyatakan kepada orang-orang pilihan Tuhan yang memang dikhususkan oleh Tuhan. Kalau wahyu umum tadi berlaku untuk semua orang, dimanapun, kapapun, maka wahyu khusus diberikan kepada orang-orang tertentu yang diperkenan oleh Tuhan. Siapa yang Tuhan mau pilih? Itu yang disebut umat pilihan. Ya, kalau di dalam Common Revelation itu kita bicara penciptaan dan hati nurani, dia bersifat natural. Kemudian dalam Special Revelation kita bicara umat pilihan, keselamatan, dia bersifat supranatural. Allah menyelamatkan. Allah memilih dalam kedaulatannya. Sehingga ini menjadi karakteristik kekristenan, sekaligus menjadi titik benturan. Kalau di Common Grace kan ada titik temu tuh, Special Grace menjadi titik bentur. Nah di sini kemudian kalau orang tidak bisa menerima, ya saudara mesti mengerti. Ya namanya juga special revelation kan begitu. Tetapi yang menjadi kejengkelan dari orang sebetulnya adalah ketika kita berbicara tentang Kristus sebagai Tuhan yang tidak bisa dipahami orang lain, tetapi kemudian dalam nilai-nilai hidup kita, hati nurani kita ternyata nggak lebih baik. Itu yang jadi masalah berat. Sehingga kekisruhan, kekerasan agama ya lebih banyak karena perilaku keberagaman yang salah. Termasuk Kristen di dalamnya, sifat eksklusif dari agama-agama itu, ya, otoriter, intimidatif, radikal. Nah, itu menimbulkan benturan-benturan. Apalagi kalau kita tidak dewasa dan kekanak-kanakan, merasa paling benar, tapi tidak bisa mendemonstrasikan benar itu. Ini yang selalu jadi susah. Akhirnya kalau cuma ngerasa benar, ya ngotot-ngotot dong. Saya benar. Ya habis ngotot-ngotot ya kelahi. Kan begitu saja sebetulnya, bukan? Nah itu kalau kemudian hanya dalam tataran diskusi. Tetapi kalau kita melakoni kehidupan, betul-betul menjalaninya, itu akan menjadi sebuah keindahan. Nah inilah mestinya disadari, inilah mestinya dimengerti, inilah mestinya dilihat dalam rangka kehidupan yang benar, yang semestinya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merenungkan kebenaran sebagai sebuah kebenaran yang tidak tergugat? Bagaimana kita memahami kebenaran sebagai kebenaran yang semestinya? Inilah yang mestinya kita pegang dalam kehidupan kita. Sehingga common revelation, bagaimana Allah menyatakan diri secara umum lewat alam ciptaannya, lewat tataran-tataran nilai nurani yang berlaku umum. Tetapi bagaimana dia menyatakan dirinya juga secara khusus terhadap umat pilihannya, dianugerahkannya keselamatan. Sehingga ini menjadi karakteristik dalam keimanan orang percaya. Yang mestinya sekali lagi yang mestinya tampak nyata dalam perilaku hidup orang-orang percaya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, inilah yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita melakoni kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi salah di hadapan Tuhan itu. Ya, nah saya pikir ini harus kita semangati. Ya, inilah yang menjadi perkelahian orang Kristen supaya orang Kristen jangan hanya bangga hebat. Kami ke gereja Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Amin, memang betul itu. Tetapi masalahnya kalau kau bilang dia juru selamatmu, bagaimana orang bisa melihat itu di dalam dirimu? Ternyata hidupmu tidak lebih baik dari orang lain. Hidup keagamamu tidak lebih baik dari orang-orang lain. Tidak lebih baik dari orang-orang Parisi, itu istilah Alkitab. Bagaimana engkau mau mengatakan? Engkau luar biasa. Ya, ini menjadi pikiran-pikiran serius yang juga harus menjadi konsentrasi kita, saudaraku. Nah, kita tidak bisa mengabaikan itu. Kita tidak bisa kemudian pura-pura nggak tahu. Nah jadi disinilah sebetulnya bagaimana hidup kekristenan itu
digugat untuk bertanggung jawab penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan secara utuh. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya yang perlu dilakoni dalam hidup keimanan orang-orang Kristen. Nah, jadi orang Kristen itu mestinya ya, karena special revelation ada pada dirinya, dia mempunyai personal relationship dengan Tuhan itu, mestinya kualifikasi dan kualitas nggak terbantah, kan begitu. Ya, nah kalau dia memang punya special revelation, mestinya dia memahami common revelation, menghargai dan menghormatinya, kan mesti begitu. Nah, jadi disinilah yang menjadi sangat perlu bagaimana seharusnya kita mengenal kebenaran itu dengan utuh. Nah, bagaimana kemudian kita memahami anugerah itu, sehingga mengenal secara seimbang, yaitu mengenal saya sebagai orang yang dipilih dan diselamatkan, mengenal alam semesta atau mengerti apa yang Tuhan ciptakan. Ini menjadi sangat perlu. Amsal 1 ayat 7 mengatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Jadi takut akan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, ternyata memberikan kepada kita pencerahan, sehingga dikatakan permulaan hikmat, kita memahami apa yang ada di dalam anugerah umum itu, mengerti dan mengenali semuanya. Itu dulu satu. Baru yang kedua, kita tidak saja mampu mengenali dan mengerti itu, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab di dalam kehidupan itu. Jadi bagaimana kita hadir di dalam anugerah umum itu, di dalam dunia hidup sehari-hari itu. Nah, karena kita special revelation tadi, kedekatan kita, hubungan personal kita dengan Tuhan itu, mestinya itu tampak nyata di dalam pengetahuan atau hikmat yang kita miliki itu. Kenapa ya orang-orang Kristen banyak nggak hikmat? Atau karena dia bisa khotbah lalu dibilang, wah hebat lo hikmatnya. Padahal yang dikhotbahkan salah, tapi menarik. Nah, menarik kan nggak tentu benar. Nah, orang Kristen mesti bisa memilah-milah dong, betul nggak? Nah, kadang-kadang kalau retorika menarik lalu diterjemahkan berhikmat, ini yang kadang-kadang bikin kita kasihan nih orang Kristen. Sehingga apa yang dikatakan itu menunjukkan klasifikasi kita untuk memahami apa artinya hikmat dan bermutu terlalu rendah ternyata. Saya ambil contoh. Kalau ada orang yang sangat miskin sekali, tinggal di desa, begitu ya, bagi dia 100.000 banyak, lalu dia ketemu orang gajinya 5 juta, dia bilang apa? Wih, gila lu, dia kaya banget. Padahal gaji 5 juta kita sama-sama mengerti untuk ukuran Jakarta kan di standar saja, kan begitu ya. Padahal ada orang yang gaji 10 juta, lalu dia mau bilang apa itu? Lalu ada orang gaji 100 juta, lalu dia bilang apa? Lalu ada orang yang uangnya nggak berseri, waktu dia bilang apa itu? Jadi kalau dia bilang kaya, nanti dulu siapa yang ngomong kaya dilihat standarnya, kan begitu. Sehingga kalau dia ngomong kaya, padahal kita ngelihatnya ya ilah itu mah orang miskin, kita bilang misalnya kalau kita gaji 10 juta, dia ketemu orang 5 juta, kan begitu. Tapi kan dia nggak salah dong, karena itu standar nilai yang dia pahami. Nah, bayangkan orang Kristen itu kalau standar nilainya sangat miskin. Maka yang jelek pun kita bilang bagus, yang salah pun kita bilang benar. Kacau lah kekristenan, terhinalah kekristenan. Nah, jadi common grace dan special grace, common revelation atau special revelation ini harus betul-betul mewarnai kehidupan orang percaya. Di mana di dalam special revelation dia mengenal Tuhan, punya personal relationship, mestinya hadirnya di dunia, di bumi ini dia mengerti, dia akan berhikmat. Karena kalau memang betul dia punya hubungan, jangan dia cuma ngaku-ngaku ada hubungan, tapi kemudian di dalam common grace kita lihat loh kok dia nggak ngerti ya, kok dia banyak nggak tahu ya di common revelation itu, di wahyu umum itu. Ya, ini kan ada something yang salah. Oleh karena itulah takut akan Allah seharusnya itu kan memiliki korelasi dengan pengetahuan khusus dan pengetahuan umum tadi. Bagaimana kita bisa bilang kita dekat dengan Allah tapi tidak memahami pengetahuan umum? Tidak mengerti dengan baik pengetahuan khusus. Kalau bicara, tanyakan siapa Yesus itu? Allah apa manusia? Ya, kalau dia Allah, dia manusia. Bagaimana bisa Allah bisa manusia sekaligus? Ada banyak pertanyaan kan. Kalau Allah kenapa mati? Lalu kita bilang manusianya. Oh, jadi kalau dia mati itu manusianya. Terus kalau dia bikin mujizat Allahnya. Terus kapan dia Allah, kapan dia manusia? Kan jadi lucu toh. Apakah sifat Allah, sifat manusianya turun naik? Wah, itu kan jadi persoalan serius. Sejauh mana kita mengenal itu? Mestinya kalau kita memang punya relasi khusus dengan dia, ada kegairahan dalam diri kita untuk mau mengenal dia lebih lagi, kan begitu saudara ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita belajar dan belajar dan belajar, karena kita sangat bergairah bukan soal mau mengisi otak kita ini, tapi bagaimana kita sangat bergairah dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu,
Iman kita karena special revelation tadi, wahyu umum khusus tadi dalam hubungan kita dengan Kristus. Pengetahuan akan alam semesta yang memang Tuhan ciptakan kok, Tuhan jadikan kok, kan begitu kan. Sehingga iman dan ilmu bagi orang percaya yang sungguh akan menjadi duet, bukan duel. Jadi apalagi kalau ada orang bilang, saudara-saudara dengarkan Alkitab, firman Tuhan, jangan pakai otak. Saya juga nggak ngerti, itu pembodohan yang paling bodoh terhadap gereja Tuhan. Kalau nggak pakai otak, orang mau ngerti pakai apa? Lah pendeta pun kalau khotbah ya pakai otak. Kalau nggak pakai otak, dia nggak akan bisa bilang jangan pakai otak. Itu kan hasil output dari otaknya. Tapi kita mendengar statement begitu. Ini nggak bisa dimengerti ya, ini memang harus perlu iman ya. Apa yang nggak bisa dimengerti? Iman akan menolong kita bisa mengerti apapun. Tapi jangan bilang tidak bisa dimengerti kecuali iman. Jangan begitu. Iman menolong pengertian untuk yang pengertian ini bisa mengerti. Kalau nggak bisa ngerti ya pakai apa ngertinya? Kan begitu, saudara. Nah disinilah kita harus menyadari penuh sehingga tidak terjebak salah, tapi melainkan bertumbuh benar di hadapan Allah itu. Sehingga bagaimana perintah Tuhan terhadap kita supaya kita menguasai dan mengelola bumi dan isinya, inilah pengetahuan yang diberikan kepada orang yang diperkenannya. Kan Tuhan waktu menciptakan kita berkata, beranak cuculah. Kan taklukkanlah bumi, kuasai dan aturlah semuanya. Jadi kita sebagai gambar dan rupanya sebelum jatuh dalam dosa itu, itulah special revelation itu. Dan bagaimana kita mengelola segala sesuatu yang dipercayakannya, itu commonnya, yang bersifat umum. Karena ciptaan kan bukan manusia. Maka pada kita sekarang ini, mestinya kita yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di dalam special revelation, hadir nyata tampak dalam common revelation, hidup sehari-hari kita, pergaulan kita, kebersamaan kita. Nah ini yang menjadi perlu saya pikir untuk kita pikirkan, kita gumuli dalam keseharian kita. Sehingga dengan demikian bagaimana kita menjalaninya menjadi satu perjalanan penting, menjadi satu perjalanan yang serius dalam kita hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan keimanan kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita dan bagaimana kita mensyukuri anugerah Allah itu. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang memperkenan Dia dan memuliakan namanya. Biarlah kita yang sudah menerima anugerah khusus, tampak kualitas hidup kita berbeda dengan dunia. Kalau tidak, ya malulah. Paling tidak ini kan jadi alat ukur buat orang-orang Kristen untuk tahu betul sebetulnya kita layak apa enggak ya disebut Kristen, disebut murid Tuhan. Kita terlalu yakin, terlalu pede, terlalu teriak-teriak kencang, rasa menyenangkan Tuhan. Padahal kelakuan yang paling sederhana, ya ternyata bikin cemar saja dan bukan jadi sesuatu yang patut untuk ditiru, patut untuk dipelajari, keserakahan, apa mau uang melulu kan begitu. Banyak semangat-semangat kita, khotbah-khotbah yang kita dengar sebetulnya tidak cocok dengan semangat kekristenan. Kekristenan yang berbagi ini mengumpulkan aja terus. Ya bangga punya ini punya itu tapi tidak pernah tercatat membagi ke sana dan ke sini. Padahal itulah panggilan kita. Dan kalau banyak yang kita bagi tentu tidak terlalu banyak yang kita miliki, tapi sangat banyak yang kita lakukan. Biarlah special revelation berbuah di dalam common revelation terukur, terlihat nyata sehingga orang tahu kita adalah orang-orang percaya. Selamat untuk melihat diri kita, selamat menemukan peran kita, selamat untuk seimbang dalam keseharian kita sehingga kita tidak menjadi orang yang salah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dalam perenungan kami akan firman hidup. Biarlah Tuhan menolong memimpin kami sehingga kami sungguh-sungguh makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami, pimpin kami dalam belas kasihan-Mu. Kami serahkan segenap hidup kami supaya kami jadi orang Kristen yang tahu diri, tahu menempatkan diri sebagai orang yang sudah menerima special revelation, anugerah yang khusus, pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan nyata dalam hidup sehari-hari kami. Supaya kami bisa mengkoreksi diri dan menjadi malu kalau kami tidak seperti apa yang Tuhan mau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan.
yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.